Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Selundupkan kokain ke dalam sertifikat, 1 pelaku ditangkap. Ranjau Paku resahkan pengendara, polisi gelar razia. Gasak uang di warung, 4 pelaku ditangkap. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan membatasi pencetakan KTP elektronik di tengah menipisnya ketersediaan belangko KTP. Dinas memprioritaskan pencetakan KTP elektronik untuk pemohon yang baru genap berusia 17 tahun. Sementara pemohon yang ingin mengganti KTP elektronik yang rusak maupun hilang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sementara hanya membuatkan dokumen pengganti berupa surat keterangan biodata sesuai dengan identitas pemohon. Menurut Kepala Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, biasanya setiap hari mampu mencetak sebanyak 500 KTP elektronik. Kini di tengah langka dan terbatasnya belangko KTP, pihaknya hanya memprioritaskan pemohon pemula. Memang benar saat ini kalau sama sekali tidak ada salah, dalam arti ada tapi terbatas. Nah, dari keterbatasan itu maka wajar kalau kami mohon izin juga kepada yang lain memprioritaskan terlebih dahulu kepada KTP pemula, artinya yang baru rekam 17 tahun. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sementara ini menyarankan untuk mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital sebagai pengganti fisik KTP elektronik yang berlaku. Ariel Maranu Sudesya-Budinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sejumlah pemilik usaha yang biasa beroperasi hingga malam hari di Kota Serang diresahkan maraknya penjamretan yang dilakukan oleh komplotan kejahatan. Bahkan dalam satu malam, komplotan ini sempat mengambil uang secara paksa di 2 TKP dan terekam CCTV. Polisi mendapatkan identitas dan ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Komplotan ini berjumlah 4 orang yang sehari-harinya berprofesi sebagai sopir truk. Komplotan ini juga sering melakukan kejahatan di Jakarta dengan sasaran warung-warung yang buka 24 jam dengan modus berpura-pura menjadi pembeli. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, rekaman CCTV, 1 unit mobil dan pakaian yang digunakan pelaku. Sasaran warung-warung yang beroperasi 24 jam, di mana telah kita amankan 4 orang diduga pelaku, warga Jakarta, berdomisili di Jakarta dan merupakan pekerjaannya sopir. Mereka secara bersama-sama mencari sasaran warung-warung yang beroperasi selama 24 jam seolah-olah membeli sesuatu, dan kemudian pada saat korban lengah, pelaku langsung melakukan tindakannya mencuri handphone, uang, ataupun benda berharga lainnya. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meresmikan penggunaan fasilitas air bersih di Desa Lebak Gedong, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Sebelumnya warga kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau. Ini merupakan program manunggal air berupa penggunaan fasilitas air bersih dan percepatan penurunan stunting dalam wilayah Banten. Warga mengaku sangat senang dan antusias dengan dibangunnya fasilitas air bersih di desanya. Sebelumnya warga harus mengambil air di sungai. Bapak TNI harus
diadain sumur makmur air bersih. Oh gitu ya? Iya, kekeringan air. Iya, saya ini kekeringan air. Kasih Bapak TNI sudah itu apa namanya menyumbangkan air sama orang Lebak Sangka, Kabupaten Lebak Gedong. TNI telah membuat sumur bor dan pipa hidran di sekitar 1.345 lokasi dan dinikmati oleh 240.049 keluarga. TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah rakyat dan harus menjadi solusi. Dan yang kedua, TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun bertugas dan berada. Beberapa tempat yang selama ini tidak terjangkau air, sekarang sudah terjangkau air, tetapi intinya adalah perintah Bapak Presiden bahwa kesejahteraan rakyat ini menjadi hal yang utama dan menjadi prioritas. Sehingga disitulah nanti akan muncul ketahanan negara dalam rangka cinta bangsa dan cinta tanah air. Selain peresmian fasilitas air bersih, TNI juga mengadakan kegiatan sunatan massal, pengobatan gratis, pembagian sembako gratis, dan bazar UMKM. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.